Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa syarihin wa syuhada wa tabi'in wal ulama al-amilin wal musannifin al-mukhlisin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan qabla al-isyash wa al-awliya Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu qaddasa sirah summa ila jami'i مشايخنا خصوصا حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم حضرة شيخنا الإمام الفقيه المحدث محي الدين بن زكريا يحيى بن شرف النووي ومشكي رحمه الله ونحن مشايخنا مشايخنا ولقد شيخنا شفاعة بالغفور شيخنا شفاعة وإلى جميع شيخنا بني شفاعة بالغفور ثم لقد شيخنا مسؤولية عبد الرحمن صلاح شيخنا شمسنا وشيخنا ذكر شيخنا وشيخنا محمد شيخنا وشيخنا صوت البطن شيخنا محمد وإلى جميع مشايخنا لك رحمه الله ونفعنا بعلومهم وأماتنا بأسرارهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Shafifah 100. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihim wa amatana bi asrarihim. Masih berkenaan dengan bab salat ala anbiya wa alihim. Bab tentang baca salawat kepada para nabi dan keluarganya. Kali ini sampai pada wa ammas salam. Jadi sekarang salam, bukan hanya sholawat tapi salam. Wa ammas salamu, adapun mendoakan salam keselamatan. Faqala, maka berkata sopo as-Syekhu Abu Muhammad al-Juwaini, Syekh Abu Muhammad al-Juwaini min ashabina, beliau adalah dari kalangan ulama-ulama Syafi'iyyin. Beliau kata begini, huwa fi ma'na sholati. Huwa, adapun salam itu fi ma'na sholati, dalam artian sholawat. Jadi sama-sama mendoakan, sholawat itu juga mendoakan, salam juga mendoakan. Nah kalau sholat itu mendoakan rahmat takdim, kalau salam berarti ya mendoakan keselamatan. Fala yusta'malu, maka tidak boleh digunakan apa salam tadi, fil ghaibi, di dalam waqi' ghaib atau sesuatu yang ghaib, yang tidak ada. Fala yufratu, dan tidak pula boleh dimufradkan, didewekake, bihi kelawan salam, sopo ghairul anbiya, selain para nabi. Jadi tidak boleh hanya dikhususkan kepada selain nabi, para nabi ya. Jadi khususnya nggak boleh. Tapi kalau diikutkan boleh. Kalau kemarin tak boleh. Fala yuqalu, maka tidak boleh diucapkan apa kalimat ini, Aliyun alaihi salam. Ya,
Ini sing dikai contoh oleh Sayyidina Ali. Aliyun alaihissalam. Ini nggak boleh. Kelasnya Sayyidina Ali aja boleh gitu. Tapi nek diikutkan para nabi dulu, para nabi didoakan sholawat, salam, terus keluarga, sahabat dan seterusnya boleh itu, termasuk orang-orang awam boleh. Tapi nek sendiri langsung dikhususkan tidak boleh ya. Wasawaun dan iku podo fi hadal akhyai di dalam orang yang masih hidup wal amwati dan orang-orang yang sudah mati, baik yang sudah masih hidup maupun yang sudah mati. Pokoknya wong biasa, wong awam nggak boleh. Selain Nabi loh ya, bahkan termasuk para sahabat pun nggak boleh. Wa amal hadir, nah ini adapun bagi orang yang hadir yang ada di situ, fayukhotobu maka dimukhotabkan. Ini tentu berkenaan dengan ilmu sorof ya. Apa bihi salam fayuqalu maka boleh diucapkan apa salamun alaika, salamun alaika. Nah, itu boleh. Nek mukhotab orangnya ada lah. Nek goib itu orangnya nggak ada. Orangnya tidak di depan, tidak ada di hadir di situ. Au salamun alaikum, salamun alaika atau salamun alaikum. Au assalamu alaika, au alaikum. Maksudnya assalamu alaika atau assalamu alaikum. Antara ka dan kum itu mukhatab. Mukhatab artinya orangnya ada. Semoga keselamatan atas kalian. Semoga keselamatan atas kamu. Kata-kata kalian, kamu berarti orangnya kan ada. Tapi nek assalamu alaihi, bagaimana alaihi? Semoga keselamatan baginya. Nyanyi itu siapa? Orangnya nggak ada. Kecuali jika seperti orang titip salam nih. Ada kan titipan salam ya. Nah, dalam menjawabnya tetap begitu, tetap kita dahulukan yang menyampaikan salam, alaika wa alaihis salam. Gitu kan? Orang-orang yang hadir dulu kita dahulukan. Gitu. Wahada adapun yang demikian, maksudnya penggunaan kata salam ya dalam hal orangnya goib nggak ada, penggunaan kata salam dalam orang hadir ini iku mujma'un alaih. Mujma' alaih itu sudah disepakati. Wasayati dan boleh bakal teko adon kata apa itu penjelasan hada fi abwabihi di dalam bab-babnya insyaallah taala. Jadi ini kesimpulannya ya, kalau secara dohir, secara hadir orangnya itu sudah mujma' alaih, boleh. Tapi kalau goib tidak boleh atau dikhususkan sebagaimana Aliun alaihissalam atau Umar alaihissalam, itu nggak boleh, kecuali sebelumnya ada sebutan para nabi, bagaimana sallallahu alaihi wa ala sallallahu ala sayyidina Muhammad, terus wa alihi wa sahbihi wa auladi wa pokoknya sing disebut sapa wae niku termasuk para sahabat itu boleh. Tapi nek langsung khusus nggak boleh. Sing dibolehkan lagi tadi ya, asalkan orangnya yang mukhatab, orangnya hadir, boleh. Salamun alaikum, salamun alaika, atau assalamu alaika, assalamu alaikum, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ada pasal yustahabbu disunatkan apa
at-taraddi'u membaca doa radhiyallahu anhu. Taraddi iki njalukake ridho. Kaya ngucap radhiyallahu anhu kan. Iku at-taraddi donga radhiyallahu anhu. Wa tarahumu dan donga rahimahullah. Gitu. Ada sebutan radhiyallahu an, ada sebutan rahimahullah. Nah, ini disunatkan ala sahabati atas para sahabat, tabi'in dan para pengikut murid sahabat tabi'in. Faman adapun orang-orang ba'dahum setelah mereka, artinya setelah para sahabat dan tabi'in, minal ulama'i seperti para ulama, wal ubbadi dan para ahli ibadah, wasairil akhyar dan sekiranya ini pira-pira wong-wong terpilih, orang-orang baik, fayuqalu maka diucapkan radhiyallahu anhu aw rahimahullah aw nahwu dzalika atau dan lain sebagainya. Jadi mulai dari setelah tabi'in ya, mulai dari ulama, para orang-orang soleh, para wali, para orang-orang yang baik, itu radhiyallahu anhu boleh, atau rahimahullah boleh. Wa amma ma adapun pendapat qalahu yang telah mengatakannya sapa ba'dul ulama sebagian ulama, artinya adapun pendapat yang dikatakan oleh sebagian ulama, inna qaulahu bahwa sesungguhnya ucapan seseorang radhiyallahu an, yaitu kalimat radhiyallahu an itu maksusun bi sahabah, bahwa kalimat itu terkhusus untuk para sahabat. Makanya nyebut nama sahabat radhiyallahu an atau radhiyallahu anhu. Nah, wa yuqalu dan diucapkan pula, maksudnya dikatakan pendapat ini, maksudnya fi ghairihim juga pada selain sahabat. Nah, apa rahimahullahu faqat atau kalimat rahimahullah saja. Iku falaisa mauqa iku ora ana apa amrul haq, maknane kama qala kaya oleh usdawuh sapa ba'du wala yufaqulan ora den mufaqati sapa alaihi ma balik sahihku balik adapun yang sahih yang benar iku alladzi qaul atau pendapat alaihi kang iku tetep ing atase alladzi sapa al jumhuru pira-pira ulama-ulama kondang, al jumhur ulama yang tersohor. Istihbabahu ing mensunatkan salam. Nah, ini sing kaul sing apik iki, sing bener iki. Mensunatkan, membolehkan, ya sunat kan, mensunatkan membaca salam kepada selain para nabi. Ini kaul yang sahih, boleh. Yang dhuwur mau kan masih diklarifikasi kalau untuk dikhususkan kepada selain nabi nggak boleh, atau ditujukan kepada orang yang gaib, maksudnya orangnya tidak ada di tempat, itu juga nggak boleh. Yang begini salam itu boleh. Wa dalailuhu adapun dalilnya alladzi sahih
iku aksaru lebih banyak min antuk sholat daripada dalil yang bisa dihitung. Artinya saking okai karena gak kena dihitung. Fa in kana lamun toh ono sapa al madkuru pira-pira wong kang den tutur iku sahabian bangsa sahabat ibnu sahabi kang dadi anake sahabat sahabian ibnu sahabi berarti is yo cek menangi Nabi cuma wis generasi kedua sahabat anak sahabat sebagaimana Abdullah bin Umar ya menuki kan ya cek menangi Nabi ya cek menangi Nabi qala berkata sapa mu'alif qala Ibnu Umar berkatalah Ibnu Umar kayak Abdullah bin Umar Ibnu Umar ini Abdullah bin Umar maksudnya radhiyallahu anhu wa kadzalan kaya mengkono gini qala berkata sapa murawi qala ngucap sapa wong sing dimaksud Ibnu Umarin Ibnu Umar maksudnya sing disebut umpama kok sing disebut sahabian ibni sahabi sahabat anak sahabat nah gitu iku sing dimaksud Umar bin Ibnu Umar radhiyallahu anhu nah ini kan disebut radhiyallahu anhu kan radhiyallahu anhu padahal di situ menyebut Ibnu Umar Ibnu Umar kan anak Sayyidina Umar namanya Abdullah bin Umar karo-karone ya sahabat tapi pakai radhiyallahu anhu tapi kalau andaikan pakai salam boleh wa kadza Ibnu Abbas ya nih Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas itu paman Nabi mana paman Nabi putrane Ibnu Abbas ya Abdullah bin Abbas oke anaknya Abdullah bin Ibnu Abbas oke wa Ibnu Zubair dan Ibnu Zubair wa Ibnu Ja'far dan Ibnu Ja'far putrane Ja'far wa Usamah bin Zaid dan Usamah bin Zaid Zaid ini sahabat Usamah ya cek menang Nabi berarti sahabat dan selain mereka tasmilahu supaya mengku apa qaul mau sahabian wa abahu lan bapake sahabian jami'an khalis kabehane jadi intinya ya kesimpulannya itu boleh nih, untuk kalimat radhiyallahu an para sahabat dan menurut kalau sahih bahkan salam tadi juga boleh ya, kalau yang di atas tadi kan nggak boleh kecuali orangnya ada kecuali lagi tidak dikhususkan maksudnya tidak dikhususkan kayak mau bagaimana nyebut qala Umar alaihi salam ini nggak boleh qala Ali alaihi salam itu nggak boleh tapi nek KWT wis nyebut Nabi bapane Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi dan seterusnya nah itu di situ kan ada Ali ada Umar ada wa alihi kan nyangkut kabeh iku nek nganggo donga sebelumnya menyebut nama-nama Nabi boleh ngikutlah ya sing umum ya kalau di kalangan nama-nama sahabat itu biasanya langsung nyebut radhiyallahu anhu rahimahullah ya boleh tapi setelah itu setelah sahabat tabi'in nah itu biasanya rahimahullah pakai rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun pasal ini menerangkan fa'in qila. Ini ada pertanyaan lagi. Jika
dikatakan, ditanyakan, apa idza dzukira tatkala disebut sapa Luqman itu nama yang disebut dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surat Al-Luqman. Nah umpama kok nyebut nama Luqman bagaimana? Ya, padahal Luqman itu bukan nabi, bukan rasul ya, bukan rasul. Wa Maryamu dan Maryam, ada Siti Maryam. Pertanyaannya ini, hal yusalli, apakah membaca sholawat alaihima kepada kedua mereka itu, Luqman dan Maryam, kal anbiya'i sebagaimana para nabi, am yataraddu atau mendoakan radhiyallahu an kasahabati sebagaimana para sahabat, wal auliya dan para wali. Am yaqulu atau kita mengucapkan alaihi wassalam, katakan alaihi wassalam. Jadi pertanyaannya ini, kalau kita menyebut nama Luqman atau Maryam, dua-duanya ada di Al-Quran, bahkan jadi nama surat Luqman, surat Maryam. Ceritanya di Al-Quran banyak tentang kedua orang. Pertanyaannya gini, apakah boleh membaca sholawat atas mereka berdua sebagaimana para nabi-nabi, ataukah boleh mengucapkan radhiyallahu anhuma sebagaimana para sahabat dan para wali, atau sekalian mengucap alaihi wassalam? Nah, pertanyaannya ini, bolehkah ucap-ucap sila yang belum? Jawabannya gini, wal jawabu mongko utawi jawaban iku annal jawahirun, bahwa sesungguhnya para ulama-ulama tersohor, minal ulama dari beberapa ulama annahuma, bahwa sesungguhnya keduanya mereka itu antara Luqman dan Maryam, laisa itu tidaklah nabi yaini, nabi keduanya, mereka bukan nabi. Wa qad syaddalan, dan sungguh aneh, man orang qala yang berkata bahwa keduanya adalah nabiyani, nabi keduanya adalah nabi. Ya, ini belum jawaban, ini masih tenang. Sungguh aneh kalau ada orang mengatakan bahwa mereka itu para nabi. Walal tifati ilaihi, dan tidaklah ada pembahasan dan tidak disinggung sama sekali ilaihi kepada qaul yang seperti di atas tadi. Wala ta'rijin alaihi, dan tidak ada kecondongan terhadapnya. Wa qad awdahtu, dan sungguh aku telah menerangkan dalika atas yang demikian itu fi kitab tahdhibil asma'i, di dalam kitab namanya Tahdhibil Asma' wal Lughat. Fa idza urifa, dan ketika telah diketahui dalika yang demikian itu, faqad qala, maka sungguh telah berkata wa'dul ulama'i, sebagian ulama, kalaman akan ucapan, yufhamu, dan yang bisa dipaham, minhu dari ucapan tersebut, annahu, bahwa sesungguhnya ia itu ba'dul ulama, iku yaqulu berkata, qala Luqmanu aw Maryamu sallallahu alal anbiya wa alaihi wasallam. Enak ya. Ada yang berkata begitu. Qala berkata sapa ba'du. Contohnya gini, Luqmanu aw Maryamu sallallahu alal anbiya wa alaihi
au alaihima wasalam. Ngene iki ya padha karo dhuwur mawon. Ya. Sudah dinyatakan bahwa keduanya bukan nabi. Sedangkan di atas tadi mendoakan salam kepada selain nabi tidak boleh. Termasuk jika dikhususkan selain nabi tidak boleh. Ya, kecuali diikutkan. Termasuk tidak boleh lagi jika ditujukan kepada yang gaib. Maksudnya orangnya pas tidak ada di tempat. Nah, terus kalau orangnya ada di tempat boleh seperti tadi alaikassalam, assalamualaikum itu boleh. Ya, terus yang berkenaan dengan ini ada sebagian ulama mengatakan Luqman atau Maryam sallallahu alal anbiya wa alaihi wa au alaihi wasallam. Umpama nek ngatakan itu. Ya, sing disebut dhisik iku asline Luqman atau Maryam. Tapi ketika mendoakan menyebut Nabi dulu sallallahu alal anbiya. Ya. Wa alaihi. Nek nggone Luqman kan wa alaihi wasallam. Tapi umpama nek nggone Siti Maryam umpamane gini, wa sallallahu alal anbiya wa alaiha wasallam. Nah. Atau pas disebut keduanya Luqman wal Maryam sallallahu alal anbiya. Jadi sallallahu alal anbiya dulu. Didahului para nabi dulu. Alaihi wassalam. Alaihi wa alaihissalam. Terus gini aja. Li'annahuma karena sesungguhnya kedua gini. Qala berkata sapa ba'duhum. Li'annahuma karena sesungguhnya keduanya itu yaltafi'ani diangkat luhur ditinggikan an haliman dari tingkai wong yuqalu yang dikatakan apa radhiyallahu an kalimat radhiyallahu an 5 krono barang bil Qur'ani kang dalam Quran 5 nyatane saking barang-barang yarfa'uhuma kang ngangkat upama ing karone Luqman dan Maryam. Alasannya begini, orang yang berpendapat ini begini, masuk akal juga sih. Maksudnya gini, karena keduanya itu derajatnya lebih luhur daripada orang yang kau doakan dengan doa radhiyallahu an. Ya. Doa radhiyallahu an ini tadi kan diperkhususkan untuk para sahabat kan menurut. Artinya dengan kata lain Luqman dan Maryam yang nyata-nyata disebut di dalam Al-Quran ya, itu tentu mempunyai posisi yang tinggi ya, yang tinggi meskipun keduanya di atas tadi disebutkan tidak termasuk para nabi. Tapi andaikan umpama orang lain disebutnya dengan salam atau sallallahu, terus nabi itu apa? Masa radhiyallahu an. Sedangkan radhiyallahu an itu dikhususkan kepada kalangan para sahabat. Sementara derajat mereka berdua tentu di atas para sahabat yang disebut di Al-Quran. Disebut dengan Al-Quran gitu. Ini alasan orang ini tadi. Pertama itu Bismillahirrahmanirrahim walladzi utawi perkara arahu kang berusaha ingsun ing alladzi anna hadza ing satamene ikilah tungo alaihi wa alaihi ma wassalam. Maksudnya dengan salam selamatlah kepada keduanya. Ikulah baksa ora dadi ngopo, ora dadi bahaya. Bihi tetemune hadza, dadi umpama nganggo
Luqman alaihissalam yo ora apa-apa. Iki nek pendapat berikutnya ya. Wa annal arjaha, dan sesungguhnya kaul yang luwih rojeh, yang lebih unggul, iku ayyuqala, hendak diucapkan radhiyallahu anhu au anha. Ini jawabannya ya. Cara yang kita simpulkan bahwa qaul yang lebih unggul di dalam hal ini adalah ucapan radhiyallahu anhu au anha. Jadi padha karo dungane para sahabat. Li'anna hadza, karena sesungguhnya yang qauli radhiyallahu anhu iku martabatun derajat. Ini martabatu ghairil anbiya'i, martabate selain para nabi. Walan yasdud, lan tidaklah tetap, tidak continue apa qauluhuma, anane keduanya, maksudnya Maryam dan Luqman, iku nabi ya, ini nabi keduanya. Jadi meskipun nama beliau itu tidak tergolong para nabi-nabi. Waqad naqola, dan teman telah memindah sapa Imamul Haramaini, imame tanah haram loro, Haramain ini tanah Mekah Madinah, ijma'al ulama. Jadi Imamul Haramain iku jeneng wong. Ijma'al ulama ing ijma'i para ulama ala anna Maryam, ing atase sesungguhnya Dewi Maryam iku laisa, tidaklah ada, iku nabiyatan nabi. Zakarahu, telah menyebutkan ing tadi ijma ulama fil irsyadi, di dalam kitab al-irsyad, Shahibul Irsyad. Ini ya, zakarahu, dan nutur sapa Shahibul Irsyad, sing ngarang kitab irsyad, fil irsyadi, dalam kitab irsyad. Nutur walau qala, lan andaikan mengucapkan sapa wong alaihi salam ing kata alaihi salam. Cara dimaknani yang dimaksud alaihi salam apa? Alaihi semoga atas Maryam, atas Luqman, apa assalamu keselamatan. Atau kalimat alaiha, ngono. Nek alaiha yang atas Maryam, alaihi salam, ngono. Fadzahiru, maka yang jelas, qaul yang jelas, bahwa annahu sesungguhnya la ba'sa, tidak jadi mengapa, bihi dengan kata alaihi salam. Wallahu a'lam. Lagi yang perlu kita jadikan pedoman, ya wis ora apa-apa nek ngucap umpamane Luqman alaihi salam, umpamane nyebut Maryam terus alaihi salam, wis gak apa-apa. Itu qaul yang arjah, paling rajih, termasuk yang dinukil oleh Imamul Haramain ya, dalam kitab Al-Irsyad juga mengatakan boleh-boleh aja ya. Jadi sebutan-sebutan yang selama ini sering kita ucapkan, rahimahullah, radhiyallahu an, ternyata ada proporsinya dewi-dewi ini, ada makomnya dewi-dewi, ada kelasnya dewi-dewi. Jadi nek kanggone para nabi boleh nganggo salam. Ini terlepas dari sholawat ya. Dan kemarin sholawat malah tak boleh sama sekali. Sholatu pamane alaihi sholatu wassalam ya boleh. Jadi di salam tok iki oleh, kecuali diikut sertakan para nabi itu boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ulangi, saya tegaskan, nek di kalangan para sahabat sebutannya
tunggunya maksudnya radhiyallahu an utawa langsung dilengkapi kena wa rahimahullah itu no. Soalnya di sini sebutkan tadi disunatkan mendoakan taroddo dan tarohum. Gitu. Tarohum itu berarti rahimahullah. Keduanya boleh atau salah satunya. Radhiyallahu anhu kena rahimahullah kena. Cuma yang terkhusus biasanya nek di kalangan sahabat iku radhiyallahu anhu. Nek para ulama setelah sahabat, setelah generasi tabi'in sampai sekarang ulama-ulama iku rahimahullah. Nah ya, rahimahullah. Dan sekarang terkhusus bagaimana jika kita mendengar atau menyebut nama Luqman dan Maryam. Yang keduanya nyata-nyata di dalam Al-Quran disebutkan. Nah, tentu itu cara mengukur derajatnya lebih tinggi daripada sahabat. Anggap saja kelasnya para nabi. Maka bolehkah menyebut nama itu terus diiringi doa alaihi salam atau alaihi salam bagi Maryam? Maka kesimpulan dari sekian banyak pendapat tadi wal arjah, terus kaul juga yang dinukil oleh Imam Haramain dari ijma ulama bahwa di dalam kitab Irsyad itu disebutkan ora dadi apa, tidak mengapa membaca Luqman alaihissalam atau Maryam alaihissalam. Nah, intinya ya, pas. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Azkari. Ini kitab menerangkan tentang dikir-dikir, sebutan-sebutan, wa ta'awati dan doa-doa, lil umuri untuk beberapa urusan, al-aridati yang datang kemudian, maksudnya yang datang secara tiba-tiba. Jadi sebutan atau tungo-tungo yang dibaca secara kondisioner atau di saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, annama, bahwa sesungguhnya sesuatu atau dungo yang dimaksud dzakartu yang telah aku sebutkan fil abwab sabiqati di dalam bab-bab yang sudah lalu iku yataqarrara berulang-ulang, dibaca berulang fi kulli yaumin di dalam setiap hari walalatin dan malam ala hasbima atas milang-milang barang, maksudnya tergantung sesuatu taqaddama yang sudah dulu watabayana dan sudah diterangkan dulu. Wa amma adapun tungo adkuruhu yang aku sebutkan al-ana sekarang ini fahia yaitu adkaru wa ta'awatun, yaitu berupa dikir-dikir dan doa-doa, takunu fi awqatin yang terjadi pada beberapa waktu atau waktu-waktu tertentu, di asbabin karena ada beberapa sebab aridatin yang datang. Walihada maka karena demikian ini la altazum laku tazamu, tidaklah dicukupi biha di dalam adkar tadi tartiban akan ke tertibannya. Titik. Jadi ini bab menerangkan tentang dikir-dikir. Dikir ini maksudnya ya ucapan-ucapan, sebutan-sebutan. Sebagaimana ketika kita jalan-jalan tiba-tiba kok kesandung, nah itu ada sebutannya dikir.
Ada sebutannya, sebutan-sebutan atau doa-doa yang disebabkan karena sesuatu yang datang, sesuatu yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu du'ail istikharati. Ini pertama menerangkan tentang doa istikharah. Dungane salat istikharah. Istikharah ki jaluk petunjuk akan sesuatu yang terbaik. Itu namanya istikharah. Ya, dari kata khayar, diperbolehkan memilih yang terbaik. Kalau kita sedang dihadapkan pada sebuah opsi pilihan di mana kita tidak mampu untuk menentukan milih yang mana. Nah, menurut pandangan kita semua baik, hampir nggak bisa dibedakan, umpama begitu. Jadi kita nggak mampu menentukan pilihan karena PKB. Nah, di saat itu boleh kita langsung ya memohon pada Allah melalui istikharah. Karena bisa jadi apa yang menurut kita baik belum tentu dalam pandangan Allah baik. Begitu juga sebaliknya. Maka setelah itu kita minta solusi pada Allah. Nah, itu namanya istikharah. Nah, jika kita sudah memutuskan untuk beristikharah, maka apapun yang nanti diberikan Allah, isyarah apa yang diberikan Allah, diputuskan umpamanya milih si A atau si B, maka yaitu pilihan yang terbaik untuk kita. Jadi kita juga nggak boleh ibaratnya bantah lagi, nggak boleh lagi komplain lagi. Dan kita juga harus siap menerima itu kalau sudah beristikharah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina ceritani sentake sapa kita fi sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, ini radhiyallahu anhu. Nah, karena Jabir itu sahabat, Abdullah juga sahabat, makanya pakai radhiyallahu anhuma, tidak menggunakan kata alaihi salam, alaihi wasallam atau rahimallahu, enggak. Dawe Jabir gini, karena ono sapa Rasulullah, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimuna mulang murui atau mulang sapa nabi kita al istikharata ing istikharah, maksudnya minta yang terbaik fil umuri ing dalam pira-pira urusan kulliha ya sekabehane umur, dalam setiap menghadapi sesuatu urusan apa saja, maka Nabi mengajari kita untuk meminta istikharah, meminta petunjuk mana yang terbaik bagi kita dalam pandangan Allah. Kasurati kaya dene surat minal Qur'ani saking Al-Qur'an, yaqulu dawuh sapa Nabi, idza hamma tatkalane nejo sapa ahadukum salah siji nira kabeh bil amri kelawan urusan, falyarka mongko becik ruku'o sapa ahad, maksudnya salat. Ruku' itu maksudnya salat. Mongko becik salat sapa ahadukum rakaataini ing rong rakaat min ghairil fardhati saking saliyane salat fardu. Sumal yaqul mongko nuli becik ngucapo sapa ahad. Iki dungane doa istikharah mulai dari sini ditengeri. Allahumma inni ustukhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim
innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Dan seterusnya ini belum belum tutup ya. Jadi urusannya belum tutup ini. Terus diklarifikasi mana? Au qala utawa ngucap sapa wong sing istikharah. Ajili amri wa ajilihi. Ya. Jadi ajili ini urusan yang sekarang, wa ajilihi dan urusan nanti di akhirat. Terus diterusnya dungane faqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi kuno kayak biasanya. Nah ini ajili amri wa ajilihi. Ada pakai ain ya ajilihi wa ajilihi. Nah ajil itu sekarang kontan. Nah wa ajilihi pakai alif, pakai abza itu nanti. Nah ya. Nah ngono pe fasrifhu anni tunggunya itu apa nih dok? Ingat-ingat. Jadi umpama tak terusnya ya umpama dilengkapi. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili amri wa ajili. Biasanya nek ning umumnya ajilihi wa ajilihi. Gila. Orang pakai amri lagi. Faqdirhu li wa yassirhu li summa barik lu fi. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi. Biasanya ngono nek ngomong. Ajili amri wa ajilihi fasrifu anni titik. Iki tungone istikharah. Cara dimaknani ngene. Ya Allah, ini ustukhiruka. Sesungguhnya aku memohon terbaik darimu bi ilmika dengan keilmuanmu wa astaqdiruka dan aku memohon kekuasaanmu maksudnya atas kekuasaan bi kudratika dengan sifat kuasamu wa as'aluka dan aku memohon kepadamu min fadlika akan kenugrahan al-azim yang agung fa innaka sesungguhnya engkau iku taqdiru maha kuasa maha mampu wala aqdiru dan aku tidak mampu wa ta'lam wala a'lam engkau lebih maha mengetahui dan aku tidak mengetahui wa anta alamul ghuyub dan engkaulah zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ghuyub itu yang enggak kelihatan. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajrihi wa ajrihi. Artinya gini, ya Allah, jika engkau telah mengetahui yang ini ki nyuwun sewu ya. Allahumma nek pakai in kunta. Kata-kata lamun ini nek dalam dinisbat ini pengiran yo koyo enggak pas. Mestinya ya ngomong ini kan cara dimaknani. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa sesuatu yang ini yang aku hadapi ini adalah baik untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, untuk kesudahan dari segala urusanku, baik dunia maupun akhirat. Faktirhu, maka takdirkan atau putuskan untukku dan mudahkanlah ia untukku dan berilah barokah untukku. Kan koyok-koyok meragukan bahwa Allah itu nek jenengan ngerti Gusti.
kayak nek lah berarti. Jika mestinya ya langsung nek. Aku yakin aku mengetahui ya Allah. Jika ini sesuatu adalah baik untukku, baik agamaku, kehidupanku, akhiratku, ya, maka takdirkan dia untukku, mudahkan aku untuknya. Terus berilah berkah padaku di dalamnya. Tapi jika, kata-kata jika lagi, jika sesuatu yang aku hadapi ini kok jelek, buruk bagiku, bagi agamaku, bagi kehidupanku, bagi kesudahan urusanku, baik urusan dunia maupun akhiratku, fasrifu anni, maka palingkanlah ya dariku. Iku kesimpulan demam. Nek wis berani atau memutuskan untuk beristikharah ini, apapun yang diberikan Allah, baik itu melalui isyarah atau tahu-tahu hati kita mantap milih salah satunya, maka yaitu keputusan terbaik. Ya, harus kita terima. Andai kan umpama dikasih isyarah, entah mimpi, entah apa, kayaknya aku kan milih sing kae. Tapi ini hati enek kecenderungan satunya. Ya ini kita harus siap menerima. Tetap harus mengikuti apa yang diisyaratkan Allah. Kalau dia wis berani istikharah, itu berarti wis siap untuk menerima petunjuk yang diberikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasrif anni waqtur li liyal khaira kaisukana summa radiya bihi qala wa yusamma hajatahu. Lalu berkatalah Nabi bersabda wa yusamma hajatahu, maka sebutkan hajatnya di situ. Ketika sudah itu waqtir lil khaira kaisukana summa radiya bihi, itu terus nyebut hajatnya apa. Qala ulama tustahabbul istikharah bis salat wa du'a al-madhkur. Ulama mengatakan disunatkan salat istikharah. Jadi istikharah itu memanjang donga tok ya ora apa-apa. Tapi sunatnya nganggo salat 2 rakaat sebagaimana yang diajarkan Nabi tadi. Ada. Maka salatlah 2 rakaat. Tentu salat sunat, bukan salat wajib. Terus berdoa, terus zikir, doa dengan doa yang di atas tadi. Wa takunu sholatu raka'ataini, kalau toh dilakukan dengan sholat, maka sholat sunat 2 rakaat minan nafilah, dari sholat sunat. Ya sholat sunat itu kayak sholat usolli sunatan raka'ataini lain. Atau dikhususkan mana usolli sunatan istikharati raka'ataini. Ya boleh juga. Aslinya sholat hajat bilang ya, maksud sholat 2 rakaat disebut ini qadha'il hajati rakaataini. Ya sebenarnya sholat 2 rakaat, setelah itu kamu sebutkan doa. Wa dhahiru annaha taksiru bi rakaataini minas sunanir rawatib. Ini kita sampai di sini dulu, kan masih panjang titiknya. Insyaallah nanti kita ulang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanallah bihamdihi wa qadrihi wa ta'ala subhanahu. Subhanallah. Subhanallah bihamdihi wa qadrihi wa ta'ala. Ya Rabbi bil sabama li maqasidana maghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil sabama li maqasidana maghfir lana ma madha ya wasi'al karam Rabbi bil sabama li maqasidana maghfir lana ma madha ya wasi'al karam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.